Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Hari ini saya akan membahas tentang pakcoy, ya, menanam pakcoy menggunakan botol bekas. Ya, jadi ini usianya hampir 1 bulanan ini, mulai dari HSS ya, hari setelah semai. Jadi saya akan memberikan tips. Kenapa saya mau bahas ini? Karena ada yang bertanya atau sebagian besar bertanya, Pak, kenapa kok nggak bisa bagus sawinya? Kenapa kok kerdil? Kenapa kok nggak bisa besar? Dan lain-lain ya. Banyak sekali pertanyaannya. Nah, nanti saya coba berbagi tips ya, berbagi tips atau berbagi pengalaman tentang budidaya pakcoy di botol. Jadi jangan lupa untuk ikuti channel ini ya. Yang pertama yang penting diperhatikan itu adalah media tanamnya. Campuran media tanamnya yang saya gunakan ini adalah ada kompos satu bagian. Komposnya itu kompos dari kotoran sapi atau pupuk kandang dari sapi. Terus kedua ada tanah dan juga arang sekam. Perbandingan 1:1 itu dicampur, diayak, baru dimasukkan. Kenapa diayak terlebih dahulu? Supaya tidak ada misalnya seperti ini. Ini udah diayak pun masih ada ini. Ini ada batu-batu kecil di dalamnya dan mungkin ada batu besar juga kalau kita nggak ayak. Nah, itu bisa mengurangi volume yang ada di dalamnya. Terus yang kedua, benih ya. Benih yang kita pilih harus benih yang kadaluarsanya masih jauh ya, agak jauh lah ya, tidak harus jauh-jauh banget tapi agak jauh gitu. Artinya untuk menghindari waktu kita benihkan atau bibitkan benihnya itu bisa sprout dia, nggak gagal tumbuh ya. Pemilihan benih itu penting. Berikutnya itu semainya. Kalau yang ini ya dan yang di samping sini nih, ini semuanya saya langsung semai di botol. Artinya langsung di tempat setelah media tanam dimasukkan, saya langsung masukkan benihnya di dalam ya. Tetapi waktu semainya itu saya nggak menaruh benihnya itu hanya satu, saya taruh 1-3. Tujuannya apa? Supaya kalau ada benih yang nggak sprout ya atau gagal tumbuh, itu kita bisa sulam ya ke tempat yang lain. Dan pada akhirnya satu botol itu hanya boleh satu supaya maksimal tumbuhnya. Jadi hanya satu, jangan 2, jangan 3, apalagi 4, jangan satu aja supaya nanti besar. Ini pun sebenarnya udah bisa dipanen, tapi saya biasanya tunggu dia agak lebih besar. Panennya juga caranya berbeda seperti itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, pembibitan. Berikutnya adalah itu perawatan. Perawatan lanjutannya itu ya, kita jangan lupa setelah kita taruh benihnya itu tergantung cuaca. Tetapi kalau panas itu paling tidak 2 kali sehari kita siram tanamannya ya, pagi dan sore, waktu yang terbaik nanti supaya tumbuh. Nah, setelah itu baru nanti kalau sudah pada tumbuh benihnya, kalau ada yang isi 3, ada isi 4, setelah umur 2 minggu sampai 3 minggu berdaun 4, baru kita pindahkan. Pastikan dia hanya satu aja, jadi satu pohon aja, satu botol seperti ini ya. Ini kan cantik ini, jadi jangan banyak-banyak supaya nanti bisa besar. Perawatan berikutnya adalah kita pemberian POC ya. Kalau ini saya kasih POC, tapi kalau yang kangkung dulu yang ada video saya yang sebelumnya yang menanam tanpa menyiram itu saya nggak kasih POC ya. Itu juga tidak saya kasih Nutrisia B-Mix di bagian air bagian bawah. Jadi itu murni dari kangkungnya, itu tumbuh hanya dari media tanamnya saja atau campuran media tanamnya. Nah, kalau ini kita bisa kasih POC ya, atau pupuk organik cair untuk daunnya ini ya, supaya bisa hijau ya, bisa bagus. Nah, ini kemarin saya sempat siram dengan POC yang dari daun gamal ya, untuk
klorofil ya, atau untuk hijau daunnya supaya bagus. Perawatan berikutnya yang tak kalah penting itu adalah penyemprotan PHT ya, atau pengendali hamanya. Saya sudah buat beberapa di channel ini, ada mulai dari yang dari bawang putih, dari tembakau, dari daun sirsak, ada yang dari daun pepaya, ada dari daun intaran atau mimba, ada yang dari nasi, mol nasi, dan macam-macam. Nah ini penting ya, jadi saya tidak boleh terlambat menyemprotkan ini sudah siap atau boleh disemprot 1 minggu sekali, walaupun belum ada hamanya. Ini kan masih hijau bagus ini semuanya ini sampai sana. Nah ini nggak boleh ditunda, jadi tetap harus disemprotkan. Tujuannya apa? Jangan sampai nanti hama hinggap di sini, atau ulat atau belalang atau apapun itu yang biasanya menghancurkan daun. Jadi jangan menunggu serangan hama di tanaman kita baru kita semprot, tapi sebelumnya kita sudah harus semprot supaya hamanya itu tidak hinggap di tanaman kita. Itu perawatan lanjutannya. Penyemprotan intensitasnya 1 minggu sekali. Jadi penyemprotan itu tergantung sebenarnya serangan hamanya parahnya, levelnya seperti apa. Kalau parah sekali ya 3 hari sekali ya, tapi kalau aman-aman aja bisa 1 minggu sekali, atau mungkin 2 minggu sekali, nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi ini cara budidaya sawi pakcoy menggunakan botol di pekarangan rumah, di tembok rumah menggunakan botol bekas. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat, ini ada yang warna-warni, ini ada warna kuning ya, hijau, ada warna biru. Karena dulu ada yang bertanya, Pak kenapa kok jadi ada lumut gitu ya. Jadi misalnya jadi tumbuh lumut gitu. Jadi ini fungsinya Bapak Ibu. Jadi misalnya ini saya kasih warna kuning ini, nanti tinggal saya kasih lem aja di sini, bisa sekaligus ini jadi PHT-nya, pengendali hamanya. Jadi hama akan nempel-nempel di sini. Saya pernah buat video yellow trap ya. Jadi nanti hama bisa nempel-nempel di sini. Nah, kenapa ini dicat ya? Karena memang air kan kita siram terus ya, atau kita siram, dan ini kan transparan ya. Otomatis ini misalnya di bagian sini nih ya, di bagian sini ini akan tumbuh lumut ya, karena kan terpapar matahari ya, jadi dia akan tumbuh lumut. Kenapa kita cat ya, kita cat bagian sini ini supaya menghindari botol ditumbuhi oleh lumut, karena sinar matahari terhalang oleh warna cat ini. Bisa warna kuning, warna hijau, bisa warna biru atau merah kuning hijau juga boleh, seperti pelangi di langit ya, nggak masalah. Ini supaya tidak tumbuh lumut. Jadi untuk menjawab pertanyaan ada ibu dulu, Pak kok jadi ada lumutnya gitu ya. Jadi kalau supaya nggak ada lumutnya dicat ya. Ini tujuannya. Satu lagi yang aku lupa mau menyampaikan, pakcoy atau sayuran apapun itu perlu sekali sinar matahari. Jadi itu satu alasan kenapa tanaman kita pertumbuhannya tidak normal atau kecil ya. Biasanya itu karena kurang sinar matahari. Demikian informasi yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa terus semangat ya berkebun di pekarangan dan memanfaatkan apa saja. Bisa barang bekas ya, botol-botol bekas dan apa saja sebagai wadah, tempat atau apapun. Yang intinya adalah menanam sayuran. Ya, saya berharap kita semua tetap mempertahankan metode organik atau sistem organik supaya keberlanjutannya untuk generasi kita, alam dan lingkungan kita itu lebih baik. Seperti itu ya. Jadi tips saya tadi mudah-mudahan membantu ya.
Dan kalau masih ada pertanyaan yang kurang jelas terkait menanam sawi pakcoy menggunakan botol bekas, bisa komen di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan menjawab setiap pertanyaan yang ada. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Mudah-mudahan menginspirasi dan sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Jangan lupa untuk menanam, kita rawat, kita nikmati, dan bahagia. Bye-bye.